Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Aprilia Fitriani dengan NPM C1C024144 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lamaran kerja, wawancara kerja, teks negosiasi, presentasi bisnis, laporan singkat, penulisan laporan formal, dan serta teknologi dan komunikasi. Nah, baiklah langsung saja kita ke materinya. Enjoy for watching! Baiklah, untuk materi pertama itu adalah lamaran kerja. Nah, adapun pengertian dari lamaran kerja ini adalah surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau pencari kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip dalam penulisan surat lamaran kerja. Yang pertama itu ada attention atau perhatian, kedua interest atau minat, ketiga desires atau hasrat, dan yang keempat itu action atau tindakan. Nah, lanjut lagi itu ada 3 bagian utama dalam penulisan lamaran kerja. Yang pertama itu paragraf pembuka, yang kedua paragraf pertengahan, dan yang ketiga paragraf penutup. Selanjutnya ada lampiran yang diperlukan saat lamaran kerja. Yang pertama itu resume atau daftar riwayat hidup, yang kedua surat kelakuan baik, ketiga surat keterangan kesehatan, 4 surat rekomendasi, dan yang kelima itu kartu kuning. Selanjutnya itu ada hal yang harus dihindari dan diperhatikan saat lamaran kerja. Yang harus dihindari yaitu pertama, jangan melamar di luar kemampuan, kedua, jangan mengirimkan lamaran hasil fotokopi, ketiga, hindari kata-kata berlebih. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, mempunyai pengalaman, yang kedua, bangkitkan minat, yang ketiga, tunjukkan hal positif. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu materi wawancara kerja. Nah, adapun pengertian dari wawancara kerja itu adalah tahap seleksi penting untuk menilai pelamar pekerjaan. Adapun aspek yang akan dinilai ketika wawancara yaitu yang pertama, penampilan fisik, kedua, sopan santun, ketiga, nada bicara, keempat, rasa percaya diri, dan yang kelima, inisiatif. Nah, adapun yang sebaiknya dilakukan saat wawancara itu, yang pertama, persiapan diri yang baik, datang tepat waktu, berbicara dengan yang jelas, tunjukkan antusiasme, dan ajukan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, yaitu yang sebaiknya dihindari saat wawancara, yaitu datang terlambat, menjawab pertanyaan dengan ragu, membicarakan hal negatif, dan berbohong. Nah, adapun cara untuk mengenali pekerjaan atau perusahaan itu dengan cara meneliti informasi perusahaan, wawancara komunikasi dengan 2 arah, lalu mengajukan pertanyaan yang tepat. Lanjut lagi ke materi ketiga, yaitu materi tentang teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu adalah proses sosial di mana 2 pihak atau lebih itu dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu adapun tujuan dari teks negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan, membangun hubungan, dan mencegah konflik. Fungsi dari teks negosiasi ini yang pertama itu keduanya dapat mencapai tujuan mereka, lalu kedua diskusi yang dapat memperkuat ikatan, lalu yang ketiga itu negosiasi untuk mencegah masalah. Ada juga ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama itu adanya 2 belah pihak, yang kedua untuk mencapai kesepakatan, 3 terdapat tawar-menawar, 4 adanya kompromi, dan yang kelima itu fokus pada kepentingan. Ada juga struktur dan tipe negosiator. Struktur dari teks negosiasi ini yang pertama orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Sedangkan tipe negosiator itu ada negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Sekarang lanjut lagi ke materi keempat, yaitu tentang presentasi bisnis. Nah, tujuan dari presentasi bisnis ini yang pertama itu ada menginformasikan pesan, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga menyentuh emosi audiens, dan yang keempat itu memotivasi audiens. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan saat presentasi bisnis itu yang pertama penguasaan terhadap materi, lalu penguasaan alat bantu, yang ketiga ada analisis audiens dan analisis lingkungan. Nah, ada beberapa macam alat bantu presentasi. Yang pertama ada papan tulis, lalu ada flip chart, OHP, papan tulis elektronik,
VCR, proyektor, dan yang terakhir itu PPT dan Google Slide. Nah, ada juga yang perlu dilakukan analisis saat presentasi bisnis, yaitu siapa sih audiensnya, lalu apa yang diinginkan audiens, di mana melakukan presentasinya, kapan melakukan presentasinya, mengapa sih melakukan presentasinya, dan bagaimana melakukan presentasinya. Ada juga analisis bahasa tubuh, yaitu yang meliputi ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan kepala, dan cara berdiri. Ada juga faktor yang dipertimbangkan ketika presentasi bisnis itu. Yang pertama, peninjauan lokasi, lalu percaya diri, yang ketiga, berlatih presentasi. Selanjutnya, materi kelima yaitu tentang laporan singkat. Elemen penting dari laporan singkat ini, yang pertama ada penulisannya menggunakan orang pertama atau orang kedua, lalu menggunakan grafik, lalu judul dan subjudul, lalu ada juga menggunakan format atau surat. Adapun cara membuat laporan yang baik itu, yang pertama dengan akurat, lalu dengan keputusan yang baik, dan menggunakan format, gaya, atau organisasi responsif. Nah, ada juga beberapa format laporan bisnis. Yang pertama itu ada pre-printed, lalu kedua surat, yang ketiga memo, dan yang keempat itu manuskrip. Di laporan singkat ini ada dua jenis laporan, yaitu informasional dan analitis. Jenis dari laporan informasionalnya ini ada laporan periodik dan laporan aktivitas personal. Lalu ada juga jenis laporan analitis. Yang pertama itu laporan justifikasi, yang kedua usulan bisnis baru di luar klien, dan yang ketiga itu laporan troubleshooting. Ada juga kesalahan dalam struktur laporan bisnis ini. Yang pertama, informasi apa yang seharusnya dimasukkan, yang kedua, pendekatan apa sih yang sesuai dengan pembaca, dan yang ketiga itu metode apa yang akan digunakan. Sekarang lanjut lagi ke materi yang keenam, yaitu materi tentang penulisan laporan formal. Dalam penulisan laporan formal ini, mengembangkan struktur yang logis itu merupakan langkah yang penting untuk memasukkan laporan agar mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi. Nah, adapun cara menyusun subtopik dari penulisan laporan formal ini dengan mengurutkan dari kepentingan secara berurutan, secara kronologis, menurut ruang, menurut geografis, dan menurut kategori. Ada juga aturan pembagian dari penulisan laporan formal. Yang pertama itu memilih prinsip-prinsip dasar pembagian. Lalu kedua, gunakan satu prinsip setiap laporan. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah. Dan yang keempat, teliti saat melakukan pendaftaran. Ada juga sistem pembuatan kerangka dari penulisan laporan formal. Yang pertama, sistem alfanum, dan yang kedua, sistem desimal. Nah, adapun cara mengumpulkan data primer itu, yang pertama dengan menggunakan dokumen, observasi, survei, dan eksperimen. Lalu ada juga alasan mengapa orang itu lebih memilih data sekunder. Yang pertama itu hemat waktu, yang kedua ketelitian, yang ketiga relevansi, dan yang keempat efektivitas biaya. Lanjut lagi ke materi yang ketujuh, yaitu tentang teknologi dan komunikasi. Nah, pengertian dari komunikasi ini adalah bagian penting dalam dunia bisnis karena mempengaruhi efisiensi kerja dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada komunikasi dengan media teknologi informasi, menggunakan komputer personal, internet dan email, media sosial, serta aplikasi komunikasi bisnis. Nah, ada juga manfaat dari teknologi dan komunikasi ini. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, kemudahan akses. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi. Dan yang keempat, peluang pasar global. Lalu ada juga tantangan dari teknologi dan komunikasi ini. Yang pertama itu ada keamanan data dan privasi. Lalu yang kedua, kesenjangan digital. Yang ketiga, adaptasi perubahan. Dan yang keempat, adanya gangguan. Lalu ada juga strategi teknologi dan komunikasi. Yang pertama itu pelatihan pengembangan dan karyawan. Yang kedua, kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga, pemilihan platform yang tepat. Dan yang keempat itu evaluasi dan adaptasi. Baiklah, segitu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.